Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Pada video kali ini, aku mau menyampaikan sedikit materi dari mata kuliah Business Environment mengenai the working of competitive market atau bekerjanya pasar yang kompetitif. Sebelum itu, perkenalkan, nama aku Septiana Rojab dari Program Studi Akuntansi Institut Manajemen Wiata Indonesia. Mengenai pasar yang kompetitif, saat ini persaingan yang terjadi dalam dunia bisnis itu semakin ketat. Hal ini ditandai dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan yang menawarkan berbagai produk barunya yang berkualitas agar dapat bersaing di pasaran. Peningkatan keuntungan suatu perusahaan itu tergantung pada tempat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Maksudnya, jika pasar sedang ramai, mungkin akan menjadi ide yang baik bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan outputnya sebagai antisipasi penjualan yang lebih besar. Atau mungkin juga merupakan ide yang baik untuk dapat menaikkan harga produknya dengan keyakinan bahwa konsumen akan bersedia membayar lebih. Namun, jika pasarnya sedang menurun, perusahaan mungkin memutuskan untuk mengurangi output, memotong harga, atau melakukan diversifikasi ke produk alternatif lainnya. Nah, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa perusahaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan pasarnya, di mana lingkungan ini sering berada di luar kendali perusahaan dan sering mengalami perubahan. Selain hal tersebut, lingkungan pasar juga mempengaruhi dalam penentuan harga sebuah produk yang menyebabkan perusahaan tidak memiliki kendali lebih atas penentuan harga. Sebagai contoh, pada petani yang menjual gandum, para petani itu harus menerima harga yang ditentukan oleh pasar. Jika secara individu mereka mencoba untuk menjual di atas harga pasar, maka tidak akan ada yang membeli gandum tersebut karena harganya yang tinggi dan berbeda dengan harga pasar. Namun, ternyata dalam pasar yang kompetitif, konsumen juga merupakan penerima harga. Artinya, konsumen tidak dapat tawar-menawar dan harus menerima harga yang ditentukan. Contohnya, seperti kita belanja di supermarket. Jadi, bagaimana cara kerja pasar yang kompetitif itu? Untuk mempermudah, kita akan memeriksa kasus pasar persaingan sempurna. Disinilah baik produsen maupun konsumen terlalu banyak untuk memiliki kendali atas harga apapun pada situasi di mana setiap orang adalah pengambil harga. Kita mulai dengan mekanisme harga. Mekanisme harga ini adalah sistem dalam ekonomi pasar yang dimana merupakan efek dari perubahan harga permintaan dan penawaran yang kemudian menyebabkan permintaan sama dengan penawaran. Contohnya, untuk memudahkan, kita misalkan konsumen sebagai A, produsen sebagai B, permintaan sebagai P, dan penawaran sebagai Q. Nah, jika A memutuskan untuk menginginkan lebih banyak barang, atau jika B memutuskan mengurangi jumlah pasokan, maka permintaan akan melebihi penawaran, di mana permintaan konsumen terhadap banyak barang tidak diimbangi dengan jumlah barang yang dipasok oleh produsen. Maka yang dihasilkan adalah kekurangan dan akan menyebabkan harga barang menjadi naik. Atau bisa kita bilang barangnya menjadi langka dan harganya menjadi naik. Sebaliknya, jika A memutuskan menginginkan lebih sedikit barang, atau jika B memutuskan untuk memproduksi lebih banyak, maka penawaran akan melebihi permintaan yang dihasilkan kelebihan barang dan akan menyebabkan harga barang tersebut turun. Nah, pada harga ini, di mana permintaan sama dengan penawaran itu disebut harga keseimbangan, yaitu harga di mana jumlah yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan, atau harga di mana tidak adanya kekurangan ataupun kelebihan. Selanjutnya, apa pengaruh perubahan permintaan dan penawaran? Pada perubahan permintaan, kenaikan permintaan ini ditandai dengan kenaikan harga. Hal ini akan menjadi insentif bagi perusahaan untuk memproduksi lebih banyak barang. Artinya, kuantitas yang ditawarkan akan meningkat. Sedangkan penurunan permintaan ditandai dengan penurunan harga yang bertindak sebagai insentif bagi perusahaan untuk memproduksi lebih sedikit barang. Namun, barang-barang tersebut sekarang kurang menguntungkan untuk diproduksi atau kuantitas yang ditawarkan menurun.
pada perubahan penawaran, ini berbanding terbalik dengan permintaan. Kenaikan penawaran ditandai dengan penurunan harga, yang kemudian bertindak sebagai insentif bagi konsumen untuk membeli lebih banyak. Artinya, jumlah yang diminta akan naik, sedangkan penurunan penawaran ditandai dengan kenaikan harga, yang kemudian bertindak sebagai insentif bagi konsumen untuk membeli lebih sedikit barang. Nah, perubahan permintaan dan penawaran ini menyebabkan pasar menyesuaikan. Setiap kali perubahan tersebut terjadi, maka ketidakseimbangan yang dihasilkan ini akan membawa perubahan harga secara otomatis, sehingga dapat memulihkan keseimbangan permintaan dan penawaran. Lalu, bagaimana hubungan permintaan dan penawaran dengan harga? Untuk hubungan permintaan dengan harga ini sifatnya berbanding terbalik. Mengapa demikian? Kita dapat mengetahuinya melalui hukum permintaan yang mungkin kita sering mendengar mengenai hukum permintaan tersebut. Hukum permintaan itu berbunyi, ketika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, ketika harga suatu barang turun, maka jumlah yang diminta akan naik. Nah, berbeda dengan permintaan, hubungan penawaran dengan harga itu sifatnya berbanding lurus. Hukum penawaran berbunyi, ketika harga suatu barang naik, maka jumlah yang ditawarkan juga akan ikut naik. Begitu juga ketika harga suatu barang turun, maka jumlah yang ditawarkan pun akan turun. Selanjutnya, di sini ada dua contoh kurva permintaan dan kurva penawaran pada harga kentang yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan selama periode waktu tertentu. Nah, pada umumnya, kurva permintaan ini akan miring ke bawah dari kiri ke kanan dan memiliki kemiringan negatif seperti ini. Semakin rendah harga suatu produk, maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk membeli. Sedangkan pada kurva penawaran, tidak semua kurva penawaran akan miring ke atas atau miring positif seperti ini. Terkadang akan ada vertikal atau horizontal atau bahkan miring ke bawah seperti kurva permintaan. Hal ini sangat tergantung pada periode waktu di mana tanggapan perusahaan terhadap perubahan harga dipertimbangkan. Lalu ada penentu permintaan dan penawaran lainnya. Permintaan ini tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa hal berikut, yaitu yang pertama ada selera yang dipengaruhi oleh iklan, mode, pengamatan konsumen lain, hingga pertimbangan pengalaman pada kesempatan sebelumnya. Yang kedua yaitu jumlah dan harga barang substitusi. Nah, ini semakin tinggi harga barang pengganti menyebabkan semakin tinggi permintaan karena orang beralih dari barang pengganti. Misalnya, permintaan kopi akan tergantung pada harga teh. Jika teh naik harga, maka permintaan kopi pun akan naik. Lalu yang ketiga ada jumlah dan harga barang komplementer. Semakin tinggi harga barang komplementer, maka akan semakin sedikit barang yang akan dibeli dan karenanya semakin sedikit permintaan untuk barang ini. Yang keempat yaitu ada penghasilan. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, permintaan mereka terhadap sebagian besar barang pun akan meningkat. Yang kelima yaitu distribusi pendapatan yang menyebabkan permintaan meningkat. Dan yang terakhir yaitu ada ekspektasi perubahan harga di masa depan. Hal ini menyebabkan orang untuk membeli lebih banyak barang saat ini karena asumsi di masa depan akan kenaikan harga. Seperti halnya permintaan, penawaran juga tidak hanya ditentukan oleh harga. Ada beberapa faktor penentu penawaran lainnya, yaitu yang pertama, biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi, maka semakin sedikit keuntungan yang akan diperoleh dengan harga berapapun. Ketika biaya meningkat, perusahaan akan mengurangi produksi dan mungkin beralih ke produk alternatif yang biayanya tidak terlalu meningkat. Yang kedua, profitabilitas produk alternatif atau barang pengganti dalam pasokan. Yang ketiga yaitu profitabilitas barang dalam pasokan bersama. Artinya dilakukan produksi pada waktu yang sama karena
karena terkadang ketika suatu barang diproduksi, maka barang lain pun ikut diproduksi dalam waktu yang bersamaan. Yang keempat yaitu alam dan kejadian tak terduga lainnya. Nah, ini ditandai dengan cuaca dan penyakit yang mempengaruhi hasil pertanian, perang yang mempengaruhi pasokan bahan baku impor, kerusakan mesin, perselisihan industri, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain-lain. Yang kelima yaitu tujuan dari produsen. Sebuah perusahaan yang memaksimalkan keuntungan akan memasok kuantitas yang berbeda dari sebuah perusahaan yang memiliki tujuan yang berbeda seperti memaksimalkan penjualan. Yang keenam, ekspektasi perubahan harga di masa depan. Nah, jika harga diperkirakan akan naik, maka produsen dapat mengurangi sementara jumlah yang mereka jual. Dan yang terakhir yaitu jumlah pemasok. Jika perusahaan baru memasuki pasar, maka penawaran pun kemungkinan akan meningkat. Selanjutnya, bagaimana pergerakan sepanjang dan pergeseran kurva permintaan? Katakanlah ada pendapatan naik. Jika perubahan pada salah satu determinan lain menyebabkan permintaan naik, maka seluruh kurva akan bergeser ke kanan. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap harga akan lebih banyak yang diminta dari sebelumnya. Jika perubahan determinan selain harga menyebabkan permintaan turun, maka seluruh kurva akan bergeser ke kiri. Untuk membedakan antara pergeseran masuk dan pergeseran sepanjang kurva permintaan, biasanya dibedakan antara perubahan dalam permintaan dan perubahan dalam jumlah yang diminta. Pergeseran permintaan disebut sebagai perubahan permintaan, sedangkan pergerakan sepanjang kurva permintaan sebagai akibat dari perubahan harga tersebut dan disebut sebagai perubahan jumlah yang diminta. Lalu, pergerakan sepanjang dan pergeseran kurva penawaran ini prinsipnya di sini sama dengan kurva permintaan. Pengaruh perubahan harga diilustrasikan oleh pergerakan sepanjang kurva penawaran. Jika ada determinan lain dari perubahan penawaran, maka seluruh kurva penawaran akan bergeser. Pergeseran ke kanan menggambarkan peningkatan penawaran dan pergeseran ke kiri menggambarkan penurunan penawaran. Pergerakan sepanjang kurva penawaran ini sering disebut sebagai perubahan jumlah yang ditawarkan, sedangkan pergeseran kurva penawaran hanya disebut sebagai perubahan pasokan. Itulah pemaparan sedikit materi mengenai bekerjanya pasar yang kompetitif. Semoga dapat teman-teman pahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Septiana Rojak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.